Pagi semuanya, kelas 9 SMP Negeri 14 Batam. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentu selalu semangat untuk belajar. Dan nanti di sini saya sedikit menyampaikan kepada kalian, ada yang namanya terdaftar masih tapi tak pernah kelihatan sekalipun mengantarkan tugas. Jadi nanti kepada kalian, jika melihat orang-orang ini yang Bapak sebutkan, tolong sampaikan kepada mereka, Pak Prengki kangen dan titip salam. Yang pertama, Ardiansah, Raidi, Ajli, Hadis, Supriyanto, Jamila, Diki, Wahyudi. Pertanyaan saya sekarang, apakah kalian masih di bumi atau sudah pergi merantau ya? Kok nggak ada kabar sama sekali gitu? Atau mungkin kalian kerja, tolong dikabari, jadi guru-guru tidak bertanya-tanya kemana kalian. Khususnya Ardiansa, Supriyanto, Hadis. Ajli semualah yang 7 orang ini ya. Oke, nanti materi kita hari ini yang kita bahas lanjutan yang kemarin, yaitu beberapa negara. Yang sudah kita bahas ada Jepang, Inggris, dan sekarang kita lanjut. Nah, ini dia. Oke, coba lihat ini. Ada patung Liberty dan ada sebuah bendera. Mungkin kamu sudah tahu negara apa ini? Yang jelas ini namanya Amerika Serikat, gitu kan? Mungkin kamu sudah tahu Amerika Serikat dan mungkin kalau ditanya sama kamu, sebutkan satu yang paling kamu ingat dari Amerika Serikat, pasti kamu langsung jawabnya itu filmnya keren gitu ya. Oke, nanti yang kita bahas ada yang pertama lokasi Amerika Serikat, iklimnya, geologi, flora dan fauna, dan penduduk atau keadaan penduduk Amerika Serikat. Amerika Serikat ya, jadi hari ini topiknya Amerika Serikat, yaitu negara yang terdapat di benua Amerika, tepatnya Amerika Utara. Dan langsung kita mulai yang pertama, lokasi. Oke, ini dia lokasinya. Lokasi ini secara astronomis ya. Ingat, secara astronomis. Nanti yang pertama ini lihat Amerika itu, ini Amerika Serikat dan ini ada namanya Alaska. Ini kalau dibesarkan seperti ini dia. Terpisah ya gitu, tapi satu negara. Sebenarnya satu lagi ada di Samudra Pasifik namanya Hawaii gitu, cuma di sini tidak Bapak tunjukkan gitu. Jadi ini aja, Amerika Serikat di sini sama Alaska. Adapun nanti letak astronomisnya, yaitu letak koordinat suatu daerah yang kita bahas ini aja, ini nggak usah. Yang pertama kita masuk garis lintangnya, ini garis lintang yang dua ini, yaitu nanti dimulai dari 24 derajat, 33 lintang utara. Kemudian sampai ke 70,23 derajat lintang utara. Berarti dari lintang utara ini ketahuan bahwasanya Amerika itu terdapat di bagian utara atau belahan bumi bagian utara, dan jelas ini beriklim subtropis dan beriklim sedang, karena 0 sampai 23 kan iklim tropis, 23 sampai 45 itu iklimnya subtropis, 45 sampai 66 itu iklim sedang. Itu udah. Oke, jadi di sini udah bisa kita ketahui iklimnya. Itu iklim tropis yang nanti ketika musim dingin itu bisa mencapai -30 derajat gitu. Kalau musim panas
hanya 27 derajat. Jadi kalau kamu tinggal di sini ketika musim dingin, bisa-bisa kamu mungkin nangis yang minta pulang ke Pulau Akar atau ke Tewangkap, saking dinginnya. Belum lagi di sini, di Alaska nih, wah lebih dingin lagi gitu ya. Lebih dingin karena sudah dekat dengan kutub utara gitu ya. Sedangkan garis bujurnya itu nanti dimulai dari 66 derajat, 51 bujur barat sampai 172 derajat, 27 bujur barat. Ingat ya, bujur barat, maka dikatakan negara barat, berarti terdapat di belahan bumi bagian barat. Kalau Indonesia kan bujur timur, karena Indonesia di belahan bumi bagian timur, maka dikatakan dunia timur itu Indonesia, dunia barat itu orang inilah Amerika ini gitu. Nah, itu nanti letak astronomisnya. Kita lanjut. Nah, ini letak geografisnya atau letak suatu daerah berdasarkan di sekitarnya. Oke, kita lihat di sini. Udah. Nanti Amerika itu di sebelah utara berbatasan dengan negara Kanada. Ini negara Kanada ya. Ini Kanada semua nih. Ya, kecuali ini enggak. Ini bukan Kanada tapi ini negara Denmark. Sedangkan di bagian selatan, di bagian bawah nanti dia berbatasan dengan ini negara Meksiko. Kemudian ini Teluk Meksiko, laut ya. Ini Teluk Meksiko. Kemudian negara Kuba, ini pulau ya. Itu di bagian selatan. Sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Samudra Pasifik. Nanti di sebelahnya lagi ada Indonesia. Makanya kalau Indonesia itu di bagian timurnya berbatasan dengan Samudra Pasifik. Oke, ini Samudra Pasifik. Sedangkan di bagian timurnya ini berbatasan dengan Samudra Atlantik. Di sini udah benua Eropa ya. Ini benua Afrika, ini benua Eropa gitu. Udah, ini jadi utara Kanada, selatan Meksiko, Teluk Meksiko, Kuba. Di bagian timur Samudra Atlantik, di bagian barat Samudra Pasifik. Itulah lokasi daripada Amerika Serikat, baik dari secara astronomis dan secara geografis. Berarti ada di antara dua samudra, yaitu Pasifik dan Atlantik. Baik, kita lanjut lagi. Setelah lokasi, apalagi ya? Nah, ini dia, bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi, bayangkanlah mukamu ya. Mukamu datar atau berbukit-bukit. Bayangkanlah ada mata, ada hidung, ya enggak, ada pipi gitu kan. Gitu. Ada yang mancung, ada yang pesek, ya enggak. Nah, ini bentuk muka bumi, ini lihat. Ini bentuk muka bumi Israel. Dan kita sudah belajar kemarin arti warna dalam peta ini ya. Kan ada warna-warna kan, ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna coklat muda, coklat tua gitu. Jadi kalau warna hijau ini dataran rendah gitu. Nih contohnya nih, dataran rendah gitu. Dan di sini banyak peternakan, pertanian dan sebagainya lah di sini. Yang warna hijau ini. Sedangkan warna kuning ini dataran tinggi, ini kuning. Sedangkan yang coklat ini daerah pegunungan. Seperti inilah. Ini daerah pegunungan. Jadi kalau kamu di atas ini main-main, jangan coba-coba lompat ya. Nanti langsung timbul di Batam Pos atau di pos metro ya. Ini. Jadi warna ini coklat ini semuanya pegunungan. Namanya Pegunungan Rocky ya, Rocky Mountain kalau bahasa Inggrisnya gitu kan. Tuh nanti di sinilah banyak kota-kota, ada Los Angeles, Las Vegas di sini gitu. Kalau ibu kota Amerika itu di sini namanya Washington. Mana dia? Nih, Washington ya. Gitu. Udah jelas ya. Jadi bentuk muka muka buminya di bagian timur ini dataran rendah, ini di bagian barat ini ada pegunungan Rocky Mountain dan ini dia bentuknya gunung semua. Sedangkan bagian timur ini dia
bentuknya datar, cocok untuk daerah peternakan dan pertanian. Beda kan? Nah, ini mewakili ini mewakili yang ini. Oke, itu bentuk muka buminya. Sekarang kita lanjut, apalagi nih? Oke, geologisnya. Geologis berarti ini berhubungan dengan batu-batuan atau nih lapisan batuan. Dan nanti di mana Amerika itu di bagian barat itu nanti dilewati oleh cincin api Pasifik. Ini dimulai dari Argentina di bawah ini, terus naik, terus ke di sini ada Ekuador, kemudian Venezuela sampai ke Panama, Meksiko, terus ke Amerika di sini, Kanada, terus Alaska, masuk ke Asia, Jepang, Filipina, Indonesia, lanjut lagi masuk ke Selandia Baru. Ini semuanya pasir apa, cincin api pasifik ini apa, lintasan gunung api atau lintasan pegunungan gitu. Dan ini nanti dia nih, ini tadi kan inilah dia, nih makanya dia warna merah kan, jalur pegunungan. Jadi ini semua sini pegunungan semua nih, pegunungan, pegunungan. Semakin coklat berarti semakin rapat apanya, pegunungannya, apanya, gunungnya, gunung apinya makin banyak nih di sini. Dan ini Amerika tadi ini kan itu kan warna coklat tadi kan yang tadi pegunungan tadi ini dia di sini kan dilewati dia. Nih, dilewati. Makanya ini warna coklat. Kira-kira apa dampaknya? Dampaknya bagi Amerika itu nanti dengan letak geologisnya ini, selain banyak pegunungan, nanti mereka juga kaya dengan sumber daya alam atau barang tambang gitu, terutama batu bara. Bahkan nanti mereka ini, Amerika ini menjadi pensuplai terbesar batu bara ya, cuma belum diambil katanya, masih di stok untuk jangka panjang gitu. Jadi mereka ini selain tanahnya subur, juga nanti banyak barang tambangnya ada, yang paling utama itu batu bara ada, minyak bumi ada, kemudian gas alam ada, dan bahkan ada namanya uranium ditemukan di negara ini. Makanya mereka bisa membuat bom atom atau bom nuklir. Oke, itu letak geologisnya ya. Nih, jadi Indonesia juga kena, ya nggak lihat nih, Indonesia kan nih, ini Indonesia, ini namanya cincin api Pasifik, itu jalur pegunungan, ini dia, jalur pegunungan. Oke, siap geologis, kita lanjut lagi, ada oke, flora. Tahu flora kan? Flora itu tumbuh-tumbuhan ya, gitu. Tadi kan alamnya luas, ya enggak? Luas, kemudian ada pegunungan, kemudian ada dataran rendah, ya kan? Jadi kalau yang ini, lihat yang di bawah ini kan ciri khas daripada pegunungan. Lihat ini, makanya banyak tanaman apa nih? Tanaman pinus, ya, pinus. Ini di daerah pegunungan. Sedangkan ini di dataran rendah tapi agak tandus, terlalu jauh di tengah benua sehingga tidak terjangkau hujan, sehingga tanamannya pun ini namanya sabana gitu. Ini terdapat di Amerika bagian tengah gitu. Kemudian ini jenis bunga-bunga nanti juga ditemukan di Amerika Serikat. Ini jenis pohon red dot, ini pohonnya besar-besar dan nanti ini banyak dibuat jadi apa? Uh, bahan bangunan gitu. Dan ini menjadi khas daripada Amerika Serikat. Dan ini juga nanti jenis tanaman yang terdapat di Amerika Serikat di dataran rendahnya. Dan ini juga termasuk bunga langka yang ditemukan di Amerika Serikat. Nanti ini tugasmu mencari nama-namanya ini, apa namanya semuanya. Ini kan tadi bilang pinus, berarti kamu cari lagi nih, apa namanya nih ya. Tinggal buka internet. Oke, itu floranya. Sekarang lanjut. Oke, iya flora, sorry, ini bukan flora tapi fauna ya. Fauna, Amerika Serikat. Ingat ya, fauna salah tulis. Jadi nanti fauna itu kan hewan. Adapun hewan khas Amerika Serikat ini yang paling khas. Bahkan menjadi simbol mereka itu elang gitu kan, elang kepala putih gitu. Kemudian ada ini bison.
mirip banteng gitu kan. Itu ini bison terdapat nanti di antara pegunungan dan rendah. Kemudian ini beruang, ini semacam rusa, dan ini hewan khas daripada Amerika Serikat yang ganas gitu. Dan nanti tugasmu mencari nama ini juga ya, mencari nama-nama hewan yang khas di Amerika Serikat. Inilah fauna daripada Amerika Serikat. Ini fauna ya, bukan flora gitu. Oke, kita lanjut. Berarti ini tinggal yang terakhir. Ini namanya keadaan penduduk atau penduduk daripada Amerika Serikat. Oke, lihat di sini ada 3 gambar ya. Ini 1, 2, 3. Dan ini orang Indian, itu penduduk asli daripada Amerika Serikat. Ingat ya, penduduk Indian yang diperkirakan datang dari benua Asia, migrasi ke benua Amerika gitu. Dan nanti lama-kelamaan setelah mulai modern nanti datanglah dari benua Eropa ke benua Amerika dan mendirikan koloni-koloni. Yang pertama dari 13 koloni dan membuat sebuah negara namanya Amerika Serikat. Nanti yang paling banyak itu dari Inggris, dari Irlandia yang paling banyak datang. Tapi sekarang nanti penduduk Amerika itu bukan cuma India, tapi hampir semua ras manusia itu ada tinggal di Amerika Serikat. Mulai dari Cina ada, kemudian dari kas dari Asia ada, yang hitam pun ada, gitu kan. India pun ada, nanti bahkan Arab juga nanti ada di benua Amerika itu gitu. Cuma yang dominan, yang paling banyak ini putih sama kulit hitam, tapi yang paling banyak kulit putih. Tapi mereka bisa hidup damai walaupun berbeda-beda warna kulit, beda ras gitu. Kenapa? Karena mereka itu yang penting bebas tapi damai dan tidak mengganggu. Karena mereka tuh menganut paham kebebasan. Jadi kalau kamu pun ingin jadi warga negara Amerika Serikat boleh-boleh aja, silahkan. Tapi kamu yang pertama ya harus punya prestasi. Udah? Jadi kalau dulu cuma Indian, kalau sekarang hampir semua ras itu ada di Amerika Serikat gitu. Dan yang paling dominan itu kulit putih, yaitu pendatang dari Inggris dan Irlandia. Oke, itulah nanti mengenai Amerika Serikat. Kalau ada yang kurang paham, boleh tanyakan langsung ke Bapak, datang ke sekolah boleh, atau boleh juga melalui hubungan WA, itu di Japri, atau langsung telepon juga boleh, tapi lebih bagus langsung datang ke sekolah, biar lebih jelas. Oke? Dan sekarang tugasmu. Oke, ini tugasmu. Tuliskan masing-masing 5 nama hewan dan tumbuhan khas di Amerika Serikat. Berarti yang tadi juga tinggal kamu cari namanya aja ya. Tadi kan ada sebuah tumbuhan 6, hewan 5. Gambarnya tinggal kamu cari namanya, buka di internet kalau nggak tahu namanya ya. Kemudian kamu jawab di kolom komentar. Ya, di kolom komentar. Jadi nggak perlu tuh ditulis di kertas, foto, kemudian kirim lewat WA, tidak perlu. Langsung aja kerjakan di kolom komentar gitu. Dan yang paling penting, jangan lupa tulis namamu sesuai dengan absen. Ya, jangan buat namamu aneh-aneh lah gitu. Jadi gampang mengingatnya dan gampang masukkan nilainya. Kalau namanya aneh-aneh kan bertanya lagi, "Siapa ini?" Gitu kan tambah kerjaan kita. Jadi jawaban ditulis di kolom komentar dan jangan lupa ditulis nama sesuai dengan absen. Oke, sekian dan terima kasih dan selalu semangat untuk belajar.